Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah. Mulai sekarang mungkin Bapak akan mulai buat banyak video-video pembelajaran. Jadi biar kalian nggak langsung ngerjain tugas, jadi kalian paham dulu materi yang akan kalian dapatkan nanti. Oke ya. Kita langsung mulai aja, karena kemarin sudah. Jadi PTST baru sampai buku 4B. Dan di 4-nya kalian udah belajar tentang jenis-jenis hewan berdasarkan apa? Berdasarkan tempat perkembangbiakannya, berdasarkan habitatnya. Ada hewan peternakan, ada hewan peliharaan. Hewan peternakan itu juga dibagi dalam beberapa lagi, hewan peternakan besar, peternakan kecil, hewan peternakan unggas dan lain-lain. Oke, sekarang kita beralih ke flora. Kalau kemarin kita membahas fauna, yaitu hewan, kita sekarang membahas flora atau tumbuhan. Bisa dibuka di halaman 33. Ya, di situ ada keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggian. Oke. Kita tahu kalau Indonesia itu punya sebutan apa? Seperti untaian zamrud di Khatulistiwa, karena daerah Indonesia itu pas di pertengahan bumi. Jadi kalau bumi itu bulat, Indonesia itu pas di tengah. Ini kutub utara, ini kutub selatan, Indonesia pas di tengah sini. Jadi udaranya hangat karena kita selalu terkena cahaya matahari. Oke ya. Nah, dengan udara yang hangat seperti ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan iklim tropis terbaik di dunia. Nah, biasanya yang negara-negara dengan iklim tropis itu tumbuhan-tumbuhannya bermacam-macam, banyak. Macam apa? Jenis-jenisnya banyak. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita sekarang bagi ke dalam beberapa bagian atau beberapa daerah berdasarkan letak ketinggiannya. Oke. Ini permukaan laut. Jadi ini permukaan laut, kita anggap ini 0 meter. Ini ke atas. Ya, ke atas. Nah, ini puncak. Ini udah 0 derajat di sini. Jadi dingin banget di sini. Ya. Nah, tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak, ketinggian tempat, serta kesuburan tanah. Ketinggian tempat wilayah daratan Indonesia itu cukup beragam ya, karena banyak. Kita ada pegunungan, ada pantai, ada lembah, ada sungai, ada ya, segala macam. Mulai dari dataran rendah, ya, di sini daerah pantai, sampai dataran tinggi di daerah pegunungan di sini. Oke. Nah, daerah yang ketinggiannya sampai 500 meter dpl disebut dataran rendah. Jadi dari sini, di sini sampai sini lah. Ini udah masuk 500 dpl. dpl itu apa? Di atas permukaan laut. D-nya di atas, P-nya permukaan, L-nya laut. Jadi dpl itu di atas permukaan laut. Jadi kalau ada gunung, misalnya Gunung Manglayang tingginya 4000 mdpl. Nah, mdpl ini apa? Berarti 4000 meter di atas permukaan laut. Jadi dari permukaan laut dari sini ke atas itu 4000 meter atau 4 km. Ya, jadi kalau kalian ketemu kata ini, singkatan ini mdpl ini udah tahu singkatan apa kepanjangannya ya. mdpl itu meter di atas permukaan laut. Nah, dari sini ada banyak tumbuhannya. Dari yang paling rendah aja, kalian yang sering kalian temukan di pantai-pantai apa? Pohon kelapa ya, banyak. Di sini kelapa tumbuh subur. Kenapa di pantai-pantai banyak pohon kelapa? Karena udaranya panas, dan kelapa kalau di atas 27 sampai 30 derajat, udaranya dia nggak akan bisa tumbuh subur kayak gini. Jadi dia butuh kelembaban yang tinggi, butuh cahaya matahari yang lebih panas. Ya, jadi di pantai itu kan panas, jadi pohon kelapa juga banyak tumbuh di sana. Ya. Oke. Masih di daerah sini, di daerah dataran rendah masih ada apa lagi yang biasanya? Ada padi ya, sawah. Padi itu nama tumbuhannya, sawah itu nama tempatnya, jangan sampai ketukar ya. Padi nama tumbuhannya, sawah nama tempatnya. Beras itu kalau udah dipanen jadi ya, kalau udah memanen padi itu namanya berubah menjadi beras. Beras dimasak berubah menjadi nasi. Oke, padi, ada juga apa lagi? Jagung, banyak di sini jagung. Jagung banyak kalau kalian tinggal di daerah panas.
sedikit ke yang daerah hangat di sini. Nah, di sini mulai muncul banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Misalnya enggak, pohon-pohonan yang mulai banyak tumbuh-tumbuhan di sini, buah-buahan. Jambu, apalagi banyak. Pisang. Nah, di sini buah-buahan. Makanya kalau kita tinggal di negara tropis, buah-buahan itu banyak karena daerahnya hangat. Di daerah hangat itu tumbuh buah-buahan itu subur sekali. Naik ke atas lebih dari 500 dpl. Nah, ini mulai tumbuh-tumbuhan dengan cuaca dengan tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan suhu dingin, suhu yang di bawah 20 derajat ke bawah. Jadi dingin banget. Seperti kalau kalian pergi ke puncak, karena ke puncak Bogor itu kan ada teh ya. Nah, teh itu termasuk tumbuhan yang tumbuhnya di dataran tinggi. Jadi ini dataran rendah, ini dataran tinggi. Dataran tinggi ada apa aja tumbuh-tumbuhannya banyak. Kopi juga di dataran tinggi. Ini tumbuh-tumbuhan yang biasa dijadikan minuman. Kopi, ada pinus di sini. Pinus ya. Kalau kalian pergi ke gunung-gunung pasti ketemu banyak pohon pinus. Teh, kopi, kina, apalagi buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau kalian pergi, ada yang pernah ke Lembang? Nah, di sana itu banyak sayur-sayuran. Wortel, engkol, segala macam sayur-sayuran kalau ditanam di dataran tinggi itu lebih subur, lebih segar rasanya. Ya. Oke ya. Nah, lihat di daerah daratan yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 mdpl termasuk dataran tinggi. Ini termasuk dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan rekreasi karena udaranya yang sejuk dan dingin ya. Kalau yang keluarganya sering main ke puncak pasti lihat di sana banyak villa, banyak hotel karena di sana dingin. Kita yang biasanya kepanasan di kota-kota pasti cari tempat yang dingin ke gunung-gunung. Jadi tempat mainnya biasanya di gunung-gunung kalau orang kota itu. Ya. Berbagai jenis tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik di dataran tinggi adalah teh ya, yang tadi Bapak udah jelasin, teh, kopi, kina, buah-buahan dan sayur-sayuran juga banyak di sana. Ya. Nah, ada satu lagi wilayah perbatasan antara daratan dan perairan disebut daerah pantai. Ini di sini. Ini perbatasannya nih. Ini udah daratan, ini udah masuk air ke bawah. Udah masuk pantai. Ini air ceritanya. Ini Bapak gambarin kapal deh. Biar kelihatan batasnya. Udah air, udah laut. Ya. Tumbuhan yang tumbuhnya di sana kelapa, kakao, tahu kakao? Itu yang ada juga yang fungsinya itu menahan gelombang ombak besar, ada namanya mangrove. Jadi akarnya tumbuh ke dalam kuat, jadi kalau ada ombak itu ditahan sama si tumbuhan mangrove ini. Mangrove ya namanya. Ini anti tsunami kalau ada mangrove di pantai-pantai ya, seperti itu. Jadi karena kalian sudah tahu letaknya ya, dataran rendah itu dari 500 dpl ke bawah, kalau dataran tinggi itu 500 dpl ke atas. Kalau udah 0 derajat ke atas, ini di atas ini udah nggak ada tumbuhan lagi karena udaranya sangat dingin. Kenapa dingin? Karena udaranya sedikit, semakin ke atas udara itu semakin menipis. Makanya kalau kalian pergi naik pesawat, dibuka jendela itu nggak ada udara, bisa sesak napas kalian. Ya. Ini udah kesini udah daerah 0 derajat, ini udah ada tanaman-tanaman lagi di sini di atas di puncak gunung. Kalau yang pernah naik ke puncak gunung pasti lihat di atas di puncak itu kayak gimana. Saya lebih tahu lah. Ya, nah untuk tugasnya kalian kan sekarang lagi di rumah ya, coba diidentifikasi atau dianalisis daerah rumah kalian itu termasuk dataran rendah atau dataran tinggi. Nah, kalau udah ketahuan dataran rendah atau dataran tinggi, silakan kalian cari di sekitar rumah kalian atau di sekitar rumah kalian tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di sana. Kalau nggak tahu nama tumbuhannya boleh tanya ke orang tua atau ke orang lain. Ya, jadi
Jadi misalnya ada tumbuhan nih, tumbuh subur di situ ada pohon apa? Pohon mangga, tetap pohon mangga. Dataran rendah. Gitu ya. Kalau nggak tahu namanya, nggak tahu nama tumbuhannya, boleh lihat Google atau boleh tanya-tanya orang tua boleh. Ya mungkin segitu aja dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan japri aja ya ke WA Bapak. Ya, selamat belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.